Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mentoring penyembuhan ajaib yang kesekian kalinya, saya lupa. Jadi ini saya melanjut yang kemarin tentang melatih energi murni yang bagian pertama. Jadi hari ini bagian kedua. Jadi saya mau flashback sedikit tentang energi murni. Jadi itu tentang sinkronitas, tentang keberuntungan, tentang penyembuhan, tentang pelindung dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita melatih energi murni, ya kita melatih energi murni. Misalkan kita berjalan di sebuah percabangan jalan, kita memilih A, pemilih B, pilih jalan satu atau jalan dua, itu kita bakalan mudah dengan punya firasat kayak gitu. Nah, oh aku nanti perasaanku gak enak lewat jalan A, lewat jalan B, karena di jalan A pas suatu hari teman-teman bakal tahu, oh ternyata ada rampok di sana, ada maling, ada kebakaran atau dan lain sebagainya. Jadi kita dengan mudah terhindar seperti itu. Tapi kita nggak tahu kayak gitu. Nah, suatu hari ke depan yang tahu. Nah, misalnya juga lagi jalan, ada lobak di depan, badan kita tiba-tiba aja menghindar sendiri kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ada lobak di depan. Nah, itu untungnya kita melatih energi murni. Jadi kalau misalkan ada juga kita melatih self itu kan kita bisa sembuh kayak gitu. Nah, shield kita tebal. Jadi kalau tebal itu benda-benda yang asing itu dengan mudah kita tertolak dari badan kita. Oke ya, dengan mudah terhempas dari badan kita, jauh, nggak di depan kita, nggak masuk ke tubuh kita, karena kita punya tameng yang tidak terlihat. Kalau misalnya kita sakit, kita mudah sembuh. Nah itu dia kalau kalau kita melatih energi murni. Latihan energi murni yang sebelumnya sudah bisa teman-teman tonton sebelumnya. Kalau lupa ya ditonton lagi. Kalau misalkan sudah dilatih terus kalau bisa setiap saat. Terus yang kedua, yang ini saya mau bahas tentang sakrifisium. Sakrifisium itu bahasanya adalah bahasa umumnya ya puasa, ya itulah ya, puasa. Puasa itu dalam ilmu pesiran ya, puasa itu menahan pengorbanan diri, menahan lapar dan haus kayak gitu ya. Juga menahan hawa nafsu kita. Mungkin diajarin juga ya di mana kalau di pengajian mungkin diajarin. Tapi yang sering orang-orang lakuin itu adalah dia menahan lapar dan haus doang. Puasanya ya puasa Ramadan, ya puasa sunnah, ya puasa lain sebagainya. Mereka cuma menahan lapar dan haus dan mengharap pahala kayak gitu kan. Masih ada harapannya kayak gitu. Nah, masih ada kita meminta sesuatu. Padahal kalau lagi berpuasa itu ya kita meminta sesuatu itu ya janganlah. Jadi kita pengorbanan kita itu ada embel-embelnya, jadinya nggak ikhlas kayak gitu. Nah kalau masih berharap sesuatu boleh sih, cuma ya kurang anu aja kayak gitu. Tapi kita berpuasa kan dalam rangka melatih diri ya, melatih diri. Jadi kayak gini, melatih diri itu untuk apa sih kita berpuasa? Dalam medis kan bagus saja menahan lapar dan haus, tapi kalau menahan hawa nafsu yang kadang orang nggak bisa nahan juga kayak gitu. Nah, nafsu makan, nafsu minum, nafsu dan lain sebagainya, ego, pengen ketawa berlebihan, pengen galau malah berlebihan, pengen marah malah berlebihan. Nah itu yang salah sebenarnya kayak gitu. Padahal kita dianjurkan untuk menahan marahnya. Kalau marah boleh, cuma sudah kayak gitu lah, selesai. Kalau senang boleh, silakan senang, tapi kalau sudah ya selesai, jangan terus-terusan kayak gitu. Itu yang malah menjadikan kita gagal dalam berpuasa itu sendiri. Terlalu senang, terlalu sedih, terlalu galau, terlalu marah, terlalu ini dan itu sebagainya. Padahal berpuasa harusnya membuat kita menjadi kembali tenang ke titik nol diri kita, ke titik awal, tenang kayak gitu. Nah oke ya, jadi teman-teman latihannya seperti itu. Puasanya makan silakan, tapi jangan kalau waktunya sudah buka. Kadang ada orang makan seharian puasa gitu kan, tapi bukanya langsung apa-apa semuanya habis. Nah itu ya gagal puasanya, karena nggak bisa menahan hawa nafsu pengen makan kayak gitu kan, walaupun sudah buka. Tapi kan puasa ini nilainya dinilai setelah orang ini setelah puasanya itu gimana sih, bisa nggak dia berlaku seperti orang yang berpuasa setelah dia berpuasa. Nah ini banyak orang gagal habis puasa malamnya marah-marah, puasa siangnya senang-senang terlaluan. Nah, ini malah gagal menurut saya seperti itu.
Dan seharusnya memang seperti itu. Yang dinilai adalah perlakuan tindakan yang setelah puasa, bukan yang sebelum, bukan yang ketika puasa. Oke, jadi dalam sihir sakrifisium ya, itu apa sih puasanya gimana? Nah, puasanya sama aja, menahan lapar, menahan haus. Sebenarnya kalau orang Jawa itu banyak biasanya puasanya ada puasa muti, puasa buah, makannya buah-buahan doang, atau makan yang putih-putih doang, puasa muti, atau puasa air puasa mata, jadi nggak ngelihat seharian. Jadi dalam aja puasa ngomong, ini nggak boleh ngomong. Puasa apalagi ya, dan banyak orang puasa. Ada puasa ekstrim, puasanya 24 jam, jadi setelah 24 jam baru boleh buka, nggak makan nggak minum dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Itu bukan apa-apa ya, saya nggak membahas karena agama, tapi kita membahas ke dalam diri kita. Puasa untuk meningkatkan elemen, menyehatkan tubuh kita. Kita berpuasa dalam rangka menyehatkan, melatih tubuh kita supaya lebih sehat kayak gitu. Jadi ya intinya begitu. Oke, berpuasanya kalau saya sih, kalau misalkan lagi puasa ya puasanya biasa aja, malam maghrib tuh buka kayak gitu, atau maghribnya saya buka air putih dulu ya, jam 9 nanti baru makan. Atau kalau lagi pengen lagi ya melatih diri lagi, pengen ekstrim lagi, saya bukanya benar-benar jam 9 malam ya, mulai subuh saya puasanya, jam 9 malam buka, itu baru buka semua, buka air putih, buka minum dan lain sebagainya. Pernah saya buka jam 11, jam 12, puasanya dari jam 12 sampai buka jam 12. Buka jam 12 itu baru makan, jam habis maghrib tuh baru minum air putih doang kayaknya. Nah itu, jadi latihannya adalah berpuasa dan melatih diri setelah berpuasa. Oke. Niatkan juga bukan untuk melatih diri, tapi persembahan kita kepada Sang Pencipta ya, kepada Sang Khalik. Kita niat puasa buat apa sih? Kita niat puasa, kita puasa hari kelahiran misalkan ya, sambil kan bisa. Puasa bayar hutang, puasa Daud, atau puasa Senin Kamis sekalian dilatih diri kayak gitu. Atau puasa persembahan diri kita untuk Sang Pencipta, atau hari ini ada yang spesial, atau kemarin ada yang spesial, kita hari ini puasa. Nah kayak gitu ya. Jadi latihannya adalah berpuasa untuk meningkatkan energi murni dalam diri. Oke, itu aja. Ini ada satu bagian lagi yang nanti saya bahas di part ketiga, dan untuk lengkapnya sebenarnya ada di buku RVDS, Ramuan Virus Dewa Sihir untuk melatih energi murni, ada beberapa tahap, dan ada juga di pelengkap untuk energi murni ini, untuk Golden Persona namanya, pelatihan Golden Persona. Kalau teman-teman mau silakan hubungi saya. Jadi latihannya itu sederhana sekali, tapi sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, nggak cuma untuk kesehatan, tapi sosial kita, keuangan kita, dan lain sebagainya. Nah itu sangat-sangat membantu sekali. Namanya Golden Persona. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan japri aja sayanya. Japri aja, jangan sampai jangan sampai malu. Kalau ada yang mau ditanya silakan, saya akan bantu jawab sebisa saya, semaksimal mungkin. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.